Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mr. Z. Jelas enteng full trick. Kali ini kita akan membahas sifat koligatif larutan sesi 2 ya, dengan contoh-contoh soal dan pembahasan secara Z. Jelas enteng full trick. Semoga bermanfaat. Ikuti terus channel YouTube Mr. Z Kimia Sujatno. Jangan lupa ILLSH. Ikuti, like, subscribe, share, dan insya Allah halal ya. Oke, Sujatno dari SMA Negeri 1 Pati Keraja Kabupaten Banyumas. Mari kita lanjutkan untuk sifat koligatif larutan materi kelas 12 MIPA semester Gasal semester 5. Oke, mari. Ya, kemarin sudah kita bahas teorinya. Ya, mari kita membahas tentang soal-soalnya dan pembahasannya secara jelas enteng full trick. Oke. Kita lihat di sini mulai dari soal nomor 1 ya. Oke. Sebanyak 100 gram larutan yang mengandung 0,1 mol urea ya, yang MR-nya tuh 60, memiliki molalitas berapa? Molalitasnya berapa? Oke. Jadi ada 100 gram larutan yang mengandung 0,1 mol urea. Ya, urea. MR-nya 60 memiliki molalitas sebanyak berapa? Nah, mari kita lihat di situ ada mol. Ya, molnya urea itu adalah 0,1 mol urea itu. Ada MR-MR-an juga itu. Jadi kita arahkan itu ke arah gram. Kita sudah tahu bahwa ya, mol itu sama dengan gram per mr, yaitu jadi orang yang molek biasanya gaul sampai menor. Nah ya, jadi kita akan mencari gram dari urea yang murninya itu. Nah ya, orang yang molek biasanya gaul sampai menor. Berarti orang yang gaul ya, G sama dengan molek dan menor ya. Itu kita masukkan saja. Di situ molnya itu sudah ada di atas ini, yaitu 0,1 mol urea itu. Nah, MR-nya itu sudah ada, yaitu 60. Nah, itu 60. Makanya 0,1 itu molnya dikalikan dengan MR sehingga jadi 60. Makanya gramnya itu gram urea murninya itu 6 gram. Setelah gram urea murninya ketemu, nah kemudian kita tahu bahwa gram urea murni 6 gram ya. Tadi total larutannya itu 100 gram. Ya, 100 gram larutan. Jadi total urea larutannya adalah 100 gram, maka bisa kita jumlah antara urea murni dengan air murninya. Maka air murninya pasti berapa? 94 gram. Nah, dari sini kita langsung masuk ke yang ditanyakan. Berapa mengandung berapa molal, yaitu berapa molal larutan itu, molalitasnya berapa, memiliki molalitas berapa. Nah, kita sudah tahu kemarin rumus-rumus kemarin bahwa kalau molal itu masih kecil kan, kamu lagi masih kecil kan cedal molalitas ya. Nah, maka mami yang gaul 1000 sampai menor pisan. Maaf ini P-nya kecil harusnya ya. Menor pisan, P-nya kecil ini. Nah, jadi P kecil itu gram pelarut. Nah, berarti gram G kecil itu gram zat larut urea murni tadi. Masukkan saja 6 ya. G kecilnya 6, kemudian kalikan 1000, MR-nya 60, kemudian air murninya P itu air murni ya, P kecil harusnya itu. Ya. Mami yang gaul 1000 sampai menor pisan. Nah, 94. Makanya nolnya dari 60 sama 1000 coret 1 ceret. Nah, 6-nya coret ceret. Nah, berarti 100 dibagi 94 ya. 1, sekian kan. Ya, dari lihat dari ABC-nya kan kelihatan tuh. Enggak mungkin 1,5, ya pasti 1,06 itu. Nggak mungkin 0, ya. Jadi 100 dibagi 94. Makanya jawabannya 1,06 ya. Itulah cara menentukan apa? Molalitas. Ya, itu. Molalitas, ya. Oke, jadi itu. Ya, jawabannya B berarti. Ya, itu. Jadi cari gram zat terlarut dulu, ketemu gram zat terlarut 6 gram. Nah, total larutannya 100 gram, maka air murninya itu 94. Ya, otomatis kalau dijumlahkan dari 100.
masuk ke rumus ini. Mami yang gaul 1000 sampai menor pisan, gramnya G-nya itu gram air urea murninya masukkan 1000 terus 60, airnya itu 94 gram. Nah, ketemu. Oke. Itulah nomor 1 ya. Jadi mudah sekali mami yang gaul 1000 sampai menor pisan. Untuk nomor 2 ini kita akan menghubungkan antara kerapatan atau massa jenis diarahkan ke molal, berapa molal ya. Jadi mengubah molaritas menjadi molalitas ya, tadinya tidak cedal jadi cedal ya. Nah itu. Nah, oke, lihat. Kerapatan itu massa jenis ya, asam asetat MR-nya 60 adalah 2 molar adalah 1,02 gram per mililiter ya. Kemolalan larutan tersebut ada berapa? Ya, molalitasnya berapa? Jadi dari ada molar, ada massa jenis diarahkan ke molal. Nah itu. Nah, kita tahu itu tadi kerapatan itu massa jenis, kerapatan larutan itu ya penjelasannya ini 1,02 gram. Nah, 1,02 gram per mililiter artinya apa? Larutan itu volume larutannya itu 1 mililiter itu, gram per mililiter ya. Jadi 1,02 gram itu volume larutannya 1 mililiter. Sedangkan massa larutan itu 1,02 gram. Jadi kalau ada larutan ini 1 mililiter itu massanya 1,02 gram itu. Nah ya, di volumenya 1 mililiter. Nah, massa larutan itu 1,02 gram. Nah, kemudian ada molaritas ini tadi, M besar 2 molar itu. Nah, molaritasnya 2 molar. Nah, kita punya rumus bahwa kalau M besar itu mama ya. Mama yang gaul 1000 sampai marah-marah melulu. Nah, ya. Mililiter larutan tadi yang atas kan mami yang gaul 1000 sampai menor pisan. Nah, ya. Itu M molaritas. Kalau ini mama yang gaul 1000 sampai marah-marah melulu ya. Itu marah-marah melulu ya, mama. Mililiter larutan. Masukkan saja M-nya itu tadi 2 molar, 2 molar M2 masukkan 2. Gramnya itu gram zat terlarutnya itu kita akan cari dulu ya. Jadi gram zat asam asetat murninya itu berapa? G. Nah, 1000 MR-nya itu 60 tuh. Nah, kemudian mililiter larutannya ya itu volumenya 1 mililiter itu. Nah, ya. Itu mililiter larutan, volume larutan 1 mililiter. Nah, masukkan. Nah, di situ kita lihat nolnya dicoret antara 1000 sama 60, coret. Nah, berarti tinggal 2 dikalikan silang dengan 6, berarti 12. Berarti G-nya itu langsung 12 per 100 ya. 12 per 100 0,12 gram. Jadi gram urea asam asetat murni itu 0,12 gram. Total massa larutan, nah tadi ini massa larutannya totalnya itu 1,02 gram. Nah, 1,02 gram. Berarti asam asetat murninya 0,12 gram, total massa larutannya 1,02 gram, pasti air murninya tahu. Ya. Dikurangi saja 1,02, kita kurangi 0,12, berarti 0,9 gram. Nah, sudah. Kalau sudah ketemu airnya, maka masuk rumus yang ini mami. Mami yang gaul 1000 sampai menor pisan. Nah, berarti gramnya itu masukkan. Gram zat murninya 0,12 itu. Nah, terus 1000 MR-nya itu sudah diketahui tadi, MR-nya itu 60 itu di atas itu, asam asetat 60 ya. Nah, 60. Kemudian air P kecil itu air murni. Nah, air murninya itu 0,9. Ya, jangan panik kalau melihat angka ya. Nolnya dari angka 60 sama 100 itu coret. Nah, berarti 6 sama 100. Kemudian 100 kalikan 0,12 berarti 12 ya. 12 dibagi 6 kan 2 ya. Nah, 2 kok dibagi 0,9. Nah, kalau 2 dibagi 1 kan 2. Kalau 0,9 jadi 2, sekian. 2, mbuh ya. Pasti jawabannya yang 2, mbuh ya. Hanya berapa? C itu 2,22. Enggak mungkin 2,0 ya. Itu seperti itu orang hitungnya, itu hanya dilihat aja. Jadi jangan panik, jangan langsung kalkulator ya itu. Jadi angka 60 dengan 1000, nolnya coret. Nah, sudah. Terus 100-nya kalikan 0,12 kan 12. Nah, 12 dibagi 6 itu kan 2. Nah, 2 kok dibagi 0,9 itu 2, mbuh. Nah, ada buntutnya ya, berarti itu 2,22. Nah, makanya jawabannya 2,22 itu C gitu ya. Mudah kan? Nah, seperti itu. Nah, ya.
Tadi ada mama yang gaul 1000 sampai marah-marah melulu. Kalau mami yang gaul 1000 sampai menor pisan. Ya. Sekarang nomor 3. Oke, nomor 3 lanjut. Besarnya penurunan tekanan uap jenuh larutan sebanding dengan apa? Nah, itu ya. Penurunan tekanan uap jenuh larutan. Nah, itu. Nah, kita tahu nih ada rumus-rumus seperti ini nih. Nah, ya, seperti ini. Antep makin kebal. Nah, I-nya kecil ya, maaf itu yang aktif makin kreatif. I-nya kecil tuh bukan L ya. Maaf ya. Jadi I. Aktif makin kreatif. Apik center pokoknya. Nah, ya. Ping gompang gamping makin ramping tenan. Nah, itu. Biasanya di akhir kalau delta TB makin antep makin kebal diiringi dan ini TB sama dengan TB0 ditambah delta TB karena kenaikan titik didih. Kalau aktif makin kreatif itu I-nya kecil ya harusnya ya. Oke, teralat itu. Nah, maka langsung diiringi dengan TF sama dengan TF0 dikurangi delta TF itu karena penurunan tekanan kemudian titik beku ya. Ini juga penurunan. Apik center pokoknya nah, maka P sama dengan P0 milik zat terlarut di zat pelarut ya dikurangi deltanya karena penurunan tekanan uap. Nah, yang dipakai di sini adalah ini delta P ya, yang di lingkari merah itu berbanding lurus dengan ekster. Ekster itu fraksi mol zat terlarut. Nah, expel fraksi mol pelarut ya. Di delta P sebanding dengan ekster. Ini jawabannya D itu, fraksi mol zat terlarut. Jadi penurunan tekanan uap larutan sebanding atau berbanding lurus dengan D, fraksi mol zat terlarut. Apik center pokoknya. Nah, ya. Antep makin kebal. Aktif makin kreatif. I-nya kecil ya. Apik center pokoknya. Itu faktor Van Hoff. Oke. Ping gompang gamping makin ramping tenan. Nah, itu oke. Sekarang berikutnya ini nomor 4. Jika fraksi mol pelarut, nah, ya expel namanya, fraksi mol pelarut, suatu larutan menurun, maka mana jawabannya ini? Nah, itu, ya. Kan kalau kita nggak punya konsep jet, ya jelas enteng full trik biasanya kesulitan itu. Nah, makanya caranya begini nih. Nah, tadi sudah tahu, antep makin kebal, aktif makin kreatif, I-nya kecil. Apik center pokoknya ya, ping gompang gamping makin ramping tenan Nah, di sini kita lihat antara delta TB itu sifat kolektif larutan itu sebanding dengan delta TF. Jadi kalau delta TB tinggi, delta tinggi sebanding dengan delta P, sebanding dengan pi, sebanding ya pi. Nah, kemudian kalau TB kan kenaikan ya, delta TB kenaikan titik didih, maka sebanding dengan TB titik didih larutan ya. Dari rumusnya delta TB, delta TF sebanding dengan M molalitas. Dari rumusnya ping gompang gamping makin ramping tenan itu juga sebanding dengan M ya. Nah, M itu. Nah, dari rumusnya juga delta P sebanding dengan apik center pokoknya ekster sebanding ya. Sebanding berarti kalau ini besar. Kemudian sebanding dengan P0 tekanan uap pelarut murni ya. Oke. Tapi kalau kita lihat kalau misalnya di situ delta TB ya, itu kan plus kenaikan maka sebanding dengan TB ya tadi ini depan. Tapi kalau TF itu kan min itu. TF sama dengan TF0 min delta TE. Maaf itu delta TF harusnya ya. TF sama dengan TF0 min delta TF ya, maaf. Yang atas juga tadi ya. F belum saya ganti ya itu. Bukan delta TB itu, maaf itu ya. Nah, berarti di situ berbanding terbalik dengan TF, titik beku larutan ya. Kemudian berbanding terbalik dengan P. Ya, itu karena P itu juga penurunan tekanan uap. Nah, ekster dengan expel itu berbanding terbalik. Maka antara ekster itu tadi dengan expel maka berbanding terbalik. Nah, yang diinginkan di situ adalah apa? Fraksi mol pelarut ya semakin menurun ya, fraksi mol pelarut itu expel menurun berarti P-nya itu tekanan uap larutan menurun juga harusnya ya. Titik beku larutan menurun juga berbanding lurus ya. Nah, tapi apa? Eksternya itu naik ya, kemudian M-nya naik ya dan seterusnya TB-nya naik.
karena berbanding terbalik ya. Makanya di situ kita lihat ya, P expelnya itu semakin menurun. Maka kita lihat yang A itu titik didihnya TB harusnya naik, itu menurunnya salah kan. Nah kemudian berikutnya untuk yang kedua adalah apa, tekanan uap larutan ya, tekanan uap larutan itu P. Nah P itu, nah berarti P jajaran itu expel dengan P itu berbanding lurus. Kalau expelnya nurun berarti P-nya juga nurun ya. Tapi di sini apa, expelnya naik, salah kan ya. Ya tekanan uapnya naik, yang B salah. Tekanan osmotik ya, tekanan osmotik itu pi. Nah, antara expel sama pi itu berbanding terbalik. Jadi kalau misalnya expelnya itu turun tadi yang di atas sudah yang soal, maka pi-nya itu naik. Ya, itu maka jawabannya C itu, pi-nya naik. Titik beku itu TF ya, TF itu TF. Antara expel dan TF itu berbanding lurus. Kalau expelnya turun, TF-nya juga turun. Wah, padahal ini TF-nya itu naik, salah kan? Nah, itu. Penurunan tekanan uap itu delta P, delta P ya. Delta P itu berbanding terbalik dengan apa? Expel. Expelnya turun, maka delta P-nya juga turun. Padahal di situ apa? Turun, harusnya naik ya, expelnya itu turun, maka delta P-nya itu naik, itu delta P-nya turun ya. Jadi jawabannya paling tepat adalah C ya, begitu caranya ya. Jadi menggunakan rumus ini, perbandingan antara semua sifat kolikatif berbanding lurus ya, terus sampai X ya, sampai P0. Tapi khusus TF titik beku larutan, P dan expel itu berbanding terbalik ya. Oke ya, seperti itu caranya ya. Ya, chat jelas and full trick. Oke. Sekarang untuk yang nomor 5 nih. Larutan KCl 0,05 molar memiliki faktor Van Hoff sebesar 1,96 ya. Maka derajat ionisasi larutan tersebut adalah berapa? Derajat ionisasi itu alfanya ya, alfanya itu. Nah, faktor Van Hoff itu I. Nah, kita punya kalau ada derajat ionisasi pasti kita menggunakan yang rumus yang ini nih. Nah, I sama dengan kurung awal 1 plus kurung buka biasa N-1 kali alfa ya. I-nya masukkan tadi faktor Van Hoff 1,96, masukkan 1,96 ya. Terus kurung awal 1 plus lah N-nya itu 2. Nah, kenapa 2? Karena apa? KCl itu kan 2 ion. Nah, N-nya 2 dikurangi 1 lah, alfanya ditanya tapi dicari ya. Kita kurangi dulu 2 dikurangi 1 itu apa? 1. Berarti tinggal apa? 1 kali alfa. Berarti 1,96 sama dengan 1 plus alfa. Berarti 1 dipindah ruas. Berarti dikurangi ya. 1,96 kurangi 1 berarti 0,96. Jadi kalikan 100 berarti sama dengan 96%. Begitu ya. Oke, berarti 96% jawabannya D. Begitu gampang ya. Itu faktor Van Hoff. Nah, itu ya. Itu faktor Van Hoff. Nah, mencari derajat ionisasi itu alfa. Oke, lanjut. Nomor 6. Ini adalah larutan KCl 0,05 molar memiliki faktor Van Hoff sebesar 1, berapa? Oh, sudah nih tadi ya, nomor 6 tadi. Oh, ini sama dengan nomor ini ya tadi ya. Oh, maaf ya. Ini 2 kali ya. Nomor 7 ya, nomor 7. Nah, dalam larutan ya, larutan urea dalam air mendidih pada suhu 105,2 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Jika MR-nya itu 60 urea tadi, KB-nya itu 0,52, maka kadar larutan urea adalah berapa persen ya. Biasanya kalau soal ada persen-persenan biasanya itu panik pada ya, jangan panik ini. Dengan rumus jet jelas and full trick itu mudah ya. Nah, kita sedang bicara didih-didihan. Malah langsung arahkan ke rumus yang antep makin kebal. Ya, antep makin kebal. Antepnya, nah tuh. Itu di situ kenaikan apa? Di situ kita lihat ada titik didihnya itu 105,2 itu titik larutan. Berarti naiknya dari angka 100 ya, kenaikannya berarti 5,2 ya. Jadi air apa tuh larutan mendidih pada suhu 105,2. Berarti kenaikannya adalah dari angka 100 berarti 5,2. 100 itu gede air ya, 5,2. Berarti delta TB-nya 5,2 masukkan. Seret 5,2. Nah, antep makin kebal, M-nya kita cari ya. Untuk mencari persen itu M-nya, untuk kadar-kadaran. KB-nya itu
berapa? 0,52 itu sudah diketahui itu 0,52. I-nya itu tuh 1 karena apa? Non elektrolit ini. Di situ adalah urea itu non elektrolit. Kalau non elektrolit I-nya 1. Kalau elektrolit kuat I-nya sama dengan jumlah ion. Kalau elektrolit lemah pakai rumus tadi I sama dengan kurung awal 1 plus N-1 kali alfa ya. Nah ini 1. Nah berarti itu lihat angkanya mudah sekali itu. 5,2 dengan 0,52 ya, berarti 5,2 dibagi 0,15 10. Nah, ini 10 molal. Dari molal ini akan diubah menjadi persen ya. Caranya begini. Kita punya rumus bahwa M molalitas itu jumlah mol zat terlarut tiap 1000 gram pelarut. Jumlah mol zat terlarut tiap 1000 gram pelarut ya. Jumlah mol zat terlarut tiap 1000 gram pelarut. Berarti kalau ada 10 molal, larutan urea 10 molal, berarti urea murninya itu 10 mol, jumlah mol zat terlarut ya, 10 mol itu. Tiap 1000 gram pelarut, berarti air murninya 1000 gram. Oke ya. Nah, itu semuanya diarahkan ke gram. Nah, tadi urea murninya itu dalam mol itu. Tadi orang yang molek, ya biasanya gaul sampai menor ya. Berarti gram sama dengan mol kali mr tadi kan. Ya, berarti di situ 10 mol itu kalikan mr-nya. Mr-nya tadi 60 ini. Ya, mr dari urea itu 60. Oke ya. Berarti kalikan saja, berarti tinggal digramkan. Kalau persen itu semua digramkan. Urea murninya jadi 600 gram. Air murninya 1000 gram tadi kan, jumlah mol zat terlarut tiap 1000 gram pelarut ya. Molalnya itu 10 mol zat terlarut tiap 1000 gram pelarut. Nah, berarti total larutan itu berarti 1600. Makanya persentasenya itu kita tahu bahwa kadar urea berarti gram urea per gram larutan total kali 100% kan. Berarti 600 dibagi 1600 kali 100%. Nolnya seret ya. Berarti 6 dibagi 16 kali 100%. Atau 600 dibagi 16, 37,5% ya. Oke. Jadi seperti itu ya cara mengubah dari molalitas menjadi persen ya. Jangan panik ya. Nah, berarti jawabannya adalah B itu 37,5% ya. Mudah kan? Itu seperti itu menggunakan jet. Jelas enteng full trick ya. Oke, lanjut. Sekarang nomor 8, titik beku suatu larutan terdiri dari 81 gram zat non elektrolit ya dalam 125 gram gram air. Nah, adalah titik bekunya 6,696 di bawah titik beku pelarut murni. Nah, berarti di bawah, berarti itu sudah turun sekian itu. Dari 0 turun 6,696. Berarti 6,696 itu delta TF ya. Nah, itu gram zat terlarutnya itu 81 gram. KF-nya itu 1,86. Nah, kita lagi bicara apa? Oh, bicara beku-bekuan. Jadi kalau beku-bekuan pakai ini nih. Aktif makin kreatif I. Nah, ya. Aktif makin kreatif I. Nah, M-nya M kecil itu. Mami yang gaul 1000 sampai menor pisan. Nah, gitu ya. Tinggal dimasukkan saja itu. Delta TF-nya tadi sudah, turunnya itu 6,696 di bawah titik beku ya. Delta TF-nya 6,696 ya. Gaul 1000, M-nya itu gaul 1000 sampai menor pisan. Nah, itu ya. Nah, kita akan mencari nanti MR-nya, gramnya itu gram zat terlarut tadi 81 gram itu. 81. Nah, ya dimasukkan 81. Kemudian 1000, MR-nya dicari. Kemudian air pack itu air murni. Air murninya itu 125 gram. Nah, itu. Nah, berarti tinggal diseret-seret aja itu. Ya, berarti 125, 1000 ya. Nah, terus seret-seret ya. Makanya MR-nya itu berarti 81 kali 8 kali ini dibagi 6,696. Ya pas itu. MR-nya adalah 180 gitu ya. Nah, gitu. Jadi kalau kita sedang bicara beku-bekuan, aktif makin kreatif kita sedang bicara dedih-dedihan, antep makin kebal sedang bicara tekanan uap, apik center pokoknya kalau sedang bicara tekanan osmosis, pinggom panggamping makin ramping tenan nah gitu ya. Semua pakai itu. Jangan dipisah-pisah. Oh, ini non elektrolit, gak pakai ini elektrolit pakai jadi bisa terjebak ya. Oh, pas sedang mengerjakan elektrolit lupa
nggak pakai I ya itu. Kalau kita pakai I terus kan terus kita apa namanya itu akan waspada itu. Terus mikir I itu ini ya itu. Itu I-nya kan satu ya karena non elektrolit begitu ya. Jadi itu. Oke, lanjut nomor 9 ya. Di sini ada larutan NaCl ya 5,58% persen massa ya, ada persenan, ada massa jenis ya. Kemudian tekanan osmotiknya ya memiliki tekanan osmotik ya mirip dengan tekanan osmotik dari larutan mana. Nah, itu jadi kalau NaCl sekian persen, nah itu memiliki titik apa? Tekanan osmotik yang mirip dengan yang mana. Nah, ini berarti kita sedang apa namanya membandingkan apa JPZT, jumlah partikel zat terlarut ya. Nah, makanya kita tentukan dulu tadi NaCl tadi itu berapa molar ya, karena yang bawah itu semuanya diarahkan molar, itu glukosa 1 molar, KBr 2 molar, urea 2 molar ya, NaOH 3 molar, sukrosa 4 molar. Berarti arahkan ke molar. Nah, kita udah tahu bahwa kalau ada persen-persenan, ada massa jenis, kita punya rumus ini. Mama ya berhubungan dengan M besar, mama yang maju 1000 cemas sampai merah-merah. Cemas itu persentase massa. Mama yang maju 1000 cemas sampai merah-merah. Nah ya, M-nya itu kita cari. Nah, kemudian massa jenisnya 1 tadi nih. Nah, masukkan 1 terus 1000 ya 1000. Persentase massanya 5,85%, ditulis lengkap. Berarti 5,85 per 100. Nah, ya. Itu ditulis lengkap. Nah, MR-nya sudah ada 58,5. Biasanya angkanya pas itu. 100 dengan 1000 coret nolnya. Coret. Nah, kemudian 10 dengan 58,5 jadi 85,5 pas ya, angkanya coret. Jadi jawabnya 1 molar ya. Itu ya. Mama yang maju 1000 cemas sampai merah-merah ya. Nah, berarti jumlah partikel NaCl itu berarti 1 molar. Ya, NaCl 1 molar. Jumlah partikel apa? JPZT-nya ya, jumlah partikel zat terlarutnya berarti NaCl itu punya 2 ion. Berarti 2 dikali 1 molar ya, berarti 2 molar ion itu. Jadi kalau JPZT-nya 2M, cari yang 2M. Nah, pertama kalau yang A itu glukosa 1 molar. Nah, glukosa itu non elektrolit berarti 1 molekul ya. Berarti 1 kali 1 molar, berarti 1 salah ya. Yang jadi yang 2 molar ion ya, 2M ya. Kemudian yang B itu KBr. KBr itu ionnya ada 2 ya. Ada ionnya 2. Berarti 2 kali 2 molar itu. Nah, berarti 4 salah ya. Yang tadi itu yang 2M. Yang C itu urea. Urea itu non elektrolit 1 molekul. Berarti 1 kali 2. Berarti ya ini jawabannya ini. 2 molar walaupun molekul dan ion tapi sama. Jumlah partikel zat terlarutnya sama. C itu ya. Kemudian kalau yang D itu NaOH itu 2 ion. Na plus sama OH min. 2 dikali 3 molar itu. Berarti 6 molar salah ya. Enggak sama. Kemudian kalau sukrosa itu 1 molekul non elektrolit sih. 1 kali 4 ya, berarti pas itu yang sama dengan NaCl tadi adalah yang C itu ya, urea ya 2 molar begitu ya. Itulah jadi cara menentukan JPZT dengan mudah ya itu. Kemudian berikutnya nomor 10 ya, ini nomor 10 itu sebanyak 11,7 gram NaCl, MR-nya itu dilarutkan dalam 100 gram air. Jika KB airnya itu KB-nya 0,52, titik didih larutan tersebut adalah berapa ini? Oh, didih-didihan. Nah, didih-didihan berarti antep, makin kebal. Nah, antepnya dicari. Nah, M-nya ganti mami yang gaul 1000 sampai menor pisan. Gramnya masukkan ya, 1 gramnya masukkan 11,7 ya. 1000 MR-nya itu 58,5. Ya, sudah. Airnya di situ 100 gram itu, 100 gram air ya, udah masukkan saja itu. Nah, KB-nya itu 0,52 sudah ada situ 0,52. Kemudian lah N-nya itu ini NaCl itu garam mudah larut itu elektrolit kuat. Kalau elektrolit kuat itu I sama dengan N, sama dengan jumlah ion itu 2. Nah, kayak jangan panik. Nah, coret aja ya. 100 sama 1000 itu coret nolnya, coret. Nah, sudah. Kemudian berapa itu? 11,7 dengan 58,5 pas angkanya itu.
Ya 11 kalikan 5 saja ke 11,5. Jadi 7 ke 35 kalikan 5. Nah, berarti kan coret itu 11 sama 58,5, atasnya 1 bawahnya 5. Tadi angka 10 bagi dengan 5 itu 2. 2 kali 2 4 kan ya. 4 kali 0,52. Nah gitu gampang ya. Jadi dipandang dulu, jangan langsung kalkulator. Nah, berarti berapa? 2,08. Itu kenaikannya. Kenaikannya dari 100 ya. Dan yang tanyakan titik didihnya, memiliki titik didih sebenarnya, titik didihnya berapa? Kita tahu bahwa titik didih kan titik didih pelarut ditambah kenaikannya. Berarti kan titik didih pelarutnya air ini, pelarutnya air, berarti 100 tambah 2,08. Jadi 202,08 gitu ya. Gampang kan? Nah, itu. Nah, makanya tadi di atas itu ada pasangan-pasangannya itu. Kalau dididihkan plus ya. Oke, sekarang yang terakhir ini ada di dalam air terlarut 10% ya berat glukosa itu. Ada persen-persenan jadi pada apa panik ya, jangan panik ya. Di dalam air terlarut 10% berat glukosa, MR-nya 180. Bila tekanan uap air, wah nih kita bicara tekanan uap nih. Pada suhu. Nah, suhu berapa? 30 derajat Celcius sama dengan ini tekan uapnya. Nah, ini 31,82 itu penol ya, tekanan uap air murni ya, penolnya itu. Nah, itu glukosa non elektrolit berarti I-nya 1. Besarnya tekanan uap larutan glukosa dalam milimeter Hg gimana ya? Ya, kita sedang bicara apa? Sedang bicara titik apa nih? Tekanan uap ya. Nah, kita ini persennya dibuat ini dulu, ini ada 10% berat glukosa ya. Ya, berarti kita ibaratkan glukosa tadi 100 gram. Nah, nih 100 gram glukosa 10%. Berarti glukosa murninya itu 10 gram ya. Oke, ini karena ini persen berat ya. Kemudian air murninya pasti berapa? 90 gram. Karena kita ibaratkan 100 gram lah ya, walaupun di soal nggak ada itu persen ya. Nah, 100 gram. Berarti kita mengetahui bahwa glukosa murni 10 gram, air murni 90 gram, totalkan 100. Nah, kita tahu arahkan kalau ini fraksi mol nanti arahkan ke mol semuanya nih. Oh, air kan MR-nya jelas ya. Glukosa MR-nya 180. Air MR-nya 18 ya. Berarti ini nggak usah dihitung pakai kalkulator ya. Berarti mol dari glukosa itu gaul, sampai orang yang molek ya gaul sampai menor G per MR ya. Berarti 1/18 mol. Sedangkan air murninya 90/18 mol. Nah, kita masuk ke sini. Nah, masuk ke sini bahwa apik center pokoknya I. Nah, apik center pokoknya I. Nah, berarti fraksi mol terlarut ekster itu mol terlarut itu tadi mol terlarutnya ada 1/18 ya. Dibagi mol total. Mol totalnya berarti mol zat terlarut mol air ya, berarti 1/18 ditambah 90/18 itu. Nah, kalau seperti ini kali penolnya itu tadi 31,82, I-nya itu 1 tadi karena non elektrolit ya. Nah, itu penyebutnya coret aja cret. Nah, tinggal 1 tambah 91 ya. Berarti 1/91 kali 31,82. Satunya enggak usah dipakai ya. Nah, kali ya berarti dibagi 31,82 dibagi 91. Sepertigaan lah ya. Jadi kalau di tepatnya ada 0,34967 mm Hg. Nah ya. Nah, yang ditanyakan di sini ada P-nya, tekanan uapnya. Tadi antara P sama TF itu sama rumusnya min ya, penurunan. Maka P0-nya naik ke atas tuh ya. P sama dengan P0 min delta P. Berarti P0-nya 31,82 dikurangi 0,34967 berarti 31,47. Pas ya jawabannya 31,67 lah E. Nah, gitu kan? Itulah ya. Mudah sekali ya. Jadi jangan panik, yang penting mengerjakan soal sifat kolikatif ini ya. Ya, semoga yang sedikit bermanfaat buat kalian semuanya yang sedang belajar tentang sifat kolikatif larutan. Ya, jangan lupa ingat baca jelas enteng full trick ya. Ingat nonton dengan ILSSH ya. Ikuti ini YouTube, channel YouTube Mr. Z Kimia ILSSH. Ikuti, like, subscribe,
share ke teman-teman, ke grup yang lain, kemudian halal ya. Insya Allah kita akan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ini saya ikut andil ya, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga sukses semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.